Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan kedua untuk materi PJJ secara dengan video ya. Untuk materi hari ini saya akan menjelaskan tentang Neisseria. Untuk materinya waktu itu sudah sempat dikirimkan. Baik, Neisseria adalah salah satu genus dari bakteri gram negatif Coccus. Ciri khas dari genus Neisseria adalah morfologi umumnya dia gram negatif dengan spora negatif, gerak negatif yang artinya bakteri tersebut tidak memiliki flagel. Dia ciri khasnya bentuknya adalah diplococcus atau berpasangan seperti biji kopi dengan sifat pertumbuhannya aerob. Pada genus Neisseria sendiri memiliki dua spesies, yaitu spesies Neisseria gonoro dan Neisseria meningitidis. Yang pertama akan saya bahas adalah Neisseria meningitidis. Neisseria meningitidis merupakan bakteri yang memiliki host spesies yaitu manusia. Habitatnya sendiri, dia berhabitat di nasofaring dan selaput otak. Struktur antigennya, dia memiliki antigen kapsular grup A yaitu N-asetil O-asetil monosamin fosfat, antigen B dan antigen C berupa polimer asam neuraminat, dan antigen polisakarida kapsular serta antigen somatik. Sedangkan Neisseria meningitidis ini membentuk daya tahan infeksi, yaitu ada IgG atau imunoglobulin G, imunoglobulin M, dan imunoglobulin A. Perbedaan dari IgG yang terbentuk adalah IgG akan terdeteksi jika seseorang tersebut pernah terinfeksi. Jadi kalau orang udah pernah terinfeksi, maka titer IgG-nya akan meningkat. Kemudian, sedangkan IgM, dia akan terdeteksi pada saat orang tersebut terinfeksi. Sedangkan IgA akan meningkat juga pada saat orang tersebut terinfeksi. Jadi pada kondisi orang yang baru terinfeksi, IgM dan IgA-nya akan meningkat titernya. Sedangkan kalau misalnya terdeteksinya IgG, artinya orang tersebut sudah pernah terinfeksi sebelumnya. Kemudian pada Neisseria meningitidis menyebabkan patogenitas yang pertama menyebabkan faringitis, kemudian bakteremia dan meningitis. Secara patogenitasnya, jadi si Neisseria meningitidis ini masuk melalui saluran pernafasan. Nah, kemudian dia berhabitat di nasofaring. Ketika dia menginfeksi nasofaring, dia bisa menyebabkan faringitis. Ketika di faringitis dia sudah menyebabkan faringitis, lama-kelamaan bakteri tersebut akan beredar pada aliran darah. Ketika bakteri sudah berada pada aliran darah atau yang disebutkan sebagai bakteremia, bakteri tersebut bisa beredar ke selaput otak. Nah, itulah mengapa Neisseria meningitidis dapat menyebabkan penyakit meningitis. Nah, pada individu yang rentan terinfeksi Neisseria meningitidis yaitu pada anak-anak usia kurang dari 6 tahun, kemudian pada anggota pasukan yang berada pada barak militer. Untuk diagnosis dari Neisseria meningitidis sendiri, bahannya dapat berupa darah, cairan spinal atau cairan otak, kemudian swab nasofaring. Seperti pada kasus yang saat ini sedang pandemi ya, yaitu COVID-19, itu kan dilakukan juga swab nasofaring. Nah, sama seperti untuk memperoleh sampel Neisseria meningitidis dapat dilakukan juga swab nasofaring. Kemudian untuk medianya sendiri, untuk media biakannya bisa menggunakan tayar Martin ataupun menggunakan coklat agar atau agar coklat. Itu untuk Neisseria meningitidis. Selanjutnya untuk Neisseria gonoro. Pada Neisseria gonoro, dia memiliki struktur antigen berupa pili dan lipo-oligosakarida. Habitatnya berada pada selaput lendir saluran genitourinaria, mata, rektum, dan tenggorok.
Jika melihat habitatnya, ini akan berhubungan dengan patogenitasnya dan juga bahan diagnosa untuk infeksi Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae ini terkenal dengan penyakit gonoro atau penyakit kelamin, infeksi kelamin. Bagaimana dia bisa berada pada mata, rektum maupun tenggorok, padahal dia merupakan bakteri yang menyebabkan infeksi kelamin. Pada kasus-kasus kelainan seks pada seseorang, terkadang secara normalnya itu kan kalau hubungan seks itu lewat kelamin ya. Nah, tapi pada kasus orang-orang yang mengalami kelainan seks, biasanya sering disebut adanya anal seks ataupun oral seks. Anal seks sendiri itu berarti memasukkan alat kelamin ke saluran anus ya. Sedangkan kalau oral seks berarti memasukkan kelamin ke mulut. Nah, itu yang dapat menyebabkan kenapa pada infeksi Neisseria gonorrhoeae bisa ditemukan pada rektum maupun pada tenggorok. Jadi kalau yang ditemukan di rektum akibat dari kelainan seks berupa anal seks, sedangkan kalau yang ditemukan pada tenggorok itu akibat dari oral seks. Nah, kenapa pada mata juga bisa ditemukan? Pada mata biasanya terjadi pada kasus-kasus bayi yang baru dilahirkan. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan bahas tentang patogenitasnya terlebih dahulu. Untuk patogenitasnya, Neisseria gonorrhoeae dapat menyebabkan disuria atau rasa sakit ketika dia berkemih. Kemudian yang menyebabkan dia bolak-balik buang air kecil. Kemudian yang kedua menyebabkan Ophthalmia neonatorum gonococcus. Ophthalmia neonatorum gonococcus ini terjadi pada bayi yang baru lahir. Kemudian yang ketiga uretritis, yang keempat kemandulan. Nah, saya bahas yang Ophthalmia neonatorum gonococcus. Pada kasus Ophthalmia neonatorum gonococcus ini dapat terjadi jika seorang ibu hamil yang mengalami infeksi gonoro kemudian melakukan persalinan secara normal sehingga bayinya ini dapat tertular oleh infeksi gonoro. Jadi, bukan seperti kasus pada penularan ibu ke bayi melalui plasenta, tapi kalau pada kasus gonoro ini penularannya melalui jalan persalinan ya. Jadi pada bayi yang baru lahir melalui jalan persalinan normal, sekret-sekret pada saluran vagina si ibu ini kan mengandung Neisseria gonorrhoeae. Nah, itulah yang menempel pada mata si bayi ketika dilahirkan. Nah, biasanya dapat menyebabkan kebutaan pada bayi. Nah, yang disebut sebagai Ophthalmia neonatorum gonococcus, kebutaan pada bayi akibat dari infeksi gonococcus. Untuk mensiasati jika seorang ibu hamil kemudian dia terinfeksi gonoro, bagaimanakah mencegah supaya tidak terjadi penularan dari ibu ke anak atau ke bayi, yaitu melalui salah satunya dengan cara sesar. Jadi kalau si ibunya sudah ketahuan infeksi ini, jangan mencoba melahirkan secara normal, tapi mensiasatinya dengan jalan sesar supaya bayinya tidak terinfeksi gonoro. Kemudian untuk diagnosis labnya sendiri menggunakan bahan-bahan berupa nanah atau sekret yang bisa berasal dari uretra, serviks, rektum, konjungtiva, tenggorok, cairan sinovial. Tergantung patogenitasnya atau tergantung infeksinya itu sudah sejauh mana, maka baru bisa ditentukan bahan yang sesuai. Jadi kalau misalnya tadi pada kasus bayi yang mengalami Ophthalmia neonatorum gonococcus bisa diambil dari sekret matanya atau sekret konjungtivanya. Sedangkan pada kasus infeksi yang mungkin sudah pada tenggorok, jadi bisa juga diambil dari sekret tenggorok atau swab tenggoroknya. Nah, demikian penjelasan saya untuk genus Neisseria. Untuk gram negatif kokus sendiri memang hanya kita bahas Neisseria saja dari 2 spesies, yaitu Neisseria meningitidis dan Neisseria gonorrhoeae. Terima kasih, semoga penjelasan saya bisa dipahami dan memudahkan kalian dalam memahami materi Neisseria ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.